warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Basri dari kelas M22J dengan NIM 1057211359922. Saya ingin menjelaskan tentang isi jurnal dengan memilih judul yaitu perdagangan internasional. Itu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, dampak perdagangan. Pada umumnya, perdagangan internasional diidentik dengan kegiatan ekspor-impor antar negara. Dalam teori ekonomi makro, hubungan antara ekspor dengan tingkat pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional merupakan suatu persamaan identitas karena ekspor dan impor merupakan bagian dari tingkat pendapatan nasional. Ditinjau dari suatu pengeluaran, ekspor impor merupakan salah satu faktor terpenting dari produk domestik bruto atau biasa disingkat PDB. Selanjutnya, model perdagangan internasional. Di sini ada model Ricardier, yaitu berfokus pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Selanjutnya, model Hechter-Ohlin, yaitu sebagai alternatif dari model Ricardian dan atas dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit, model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya, faktor spesifik dalam model ini. Mobilitas merupakan antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika model tidak bergerak antara industri pada satu masa pendek. Selanjutnya, model gravitasi, yaitu penyajian sebuah analisis yang lebih empiris dari pola perdagangan dibandingkan model yang lebih teoritas di atas. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional, yaitu pertama, mencakupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang kedua itu meningkatkan keuntungan dari spesialisasi, karena pada dasarnya kegiatan perdagangan internasional ini untuk memperoleh keuntungan di mana diwujudkan oleh spesialisasi. Jadi kemungkinan suatu negara memproduksi barang yang sama jenisnya dengan negara lain, tetapi lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional ini, para pengusaha dapat menjalankan alat produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut di luar negeri. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan, yaitu keanegaraan kondisi produksi. Keanegaraan ini menunjukkan potensi faktor-faktor produksi yang memiliki suatu negara. Contohnya, Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi barang-barang hasil pertanian. Yang kedua itu penghemat biaya produksi atau spesialisasi perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, sehingga menghasilkan Surplus atau biaya produksi rata-rata yang makin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Selanjutnya,
yaitu pengaruh perdagangan dan investasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran untuk perkembangan suatu perekonomian. Instrumen ini menjadi penting dalam mengukur seberapa berhasil faktor-faktor stimulan menjalankan kebijakan-kebijakan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, tetapi sangat sulit untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan ukuran berbagai jenis data produksi. Oleh karena itu, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat kepadatan nasional. Ada jenis alat pembayaran dalam perdagangan, yaitu uang. Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan umat manusia yang dinilai paling menakjubkan. Dalam perkembangannya, uang memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami berbagai perubahan yang sangat besar sejak dikenal oleh manusia. Oleh karena itu, uang dipandang dalam memainkan perannya yang baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara maupun sebagai bentuk simbolis negara yang digunakan sebagai alat pemersatuan, atau dapat pula menjadi alat untuk menguasai perekonomian atau menjajahan oleh suatu negara kepada negara lain. Janji perdagangan internasional bahwa menunjukkan adanya perjanjian perdagangan internasional ini cukup menguntungkan pemerintah Indonesia. Juga nilai tukar efektif real dari negara tujuan ekspor juga memiliki pengaruh signifikan yang bernilai positif, dengan nilai koefisien kemiringan sebesar 1,58531. Artinya, ketika nilai tukar efektif real di negara tujuan ekspor tersebut meningkatkan sebesar 1%, maka pemerintah impor di negara tersebut dari Indonesia juga meningkatkan setidaknya sebesar 1,58531%. Hal ini kemungkinan juga berdampak baik kepada Indonesia sebagai salah satu eksportif di negara tersebut. Ada kebijakan perdagangan, larangan ekspor. Kebijakan ini mengacu pada larangan ekspor barang-barang tersebut ke luar negeri. Alasannya merupakan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, politik dagang bebas merupakan suatu kondisi masing-masing pemerintah negara memberikan sebuah kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor. Diskriminasi harga, yaitu barang ekspor yang ditetapkan dalam harga berbeda untuk tiap-tiap negara, biasanya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang ada. Yaitu peranan penting UMKM dalam perdagangan internasional. UMKM menyandang peran yang sangat dibutuhkan dilihat dari berbagai karakteristik yang membuat UMKM dikatakan strategis. Salah satunya, UMKM dapat menyumbang ke devisa negara dengan perdagangan ekspor yang bernilai cukup stabil. UMKM menyandang peran dan turut adil dalam ekspor non-migas serta mempunyai kesempatan di masa depan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Telah diamati bahwa jumlah ekspor UMKM memiliki peningkatan setiap tahunnya. Dampak negatif wabah COVID-19 menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang saat itu masih sulit untuk direlokasi. Akibat perlakuan spesial di distansi atau biasa disebut PSBB berskala besar yang diyakini mampu mempercepat pembukuan dan penegahan usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.